warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok C1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Dinda Yulia Wahyuni Bahri, Fahrul Hakim, Arifah Wahidia Rohmah, Dalila Hafizah, dan Dwi Tamara Imelda. Di sini kami akan membahas terkait pemantauan terapi obat pada kasus diabetes dengan komorbid hipertensi dan dislipidemia. Sebelumnya, apa itu pemantauan terapi obat? Pemantauan terapi obat atau biasa disingkat PTO adalah suatu proses yang mencangkup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kegiatan PTO tersebut mencangkup pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, terapi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, dan rekomendasi perubahan atau alternatif terapi. Alasan kenapa perlu dilakukan pemantauan terapi obat adalah pasien yang mendapatkan terapi obat mempunyai risiko mengalami masalah terkait obat, kompleksitas penyakit dan penggunaan obat, serta respon pasien yang sangat individual meningkatkan munculnya masalah terkait obat. Hal tersebut menyebabkan perlunya dilakukan PTO dalam praktek profesional untuk mengoptimalkan efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Baik, selanjutnya terkait tata laksana pemantauan terapi obat. Yang pertama, melakukan seleksi pasien. Pemantauan terapi obat seharusnya dilakukan untuk seluruh pasien. Mengingat terbatasnya jumlah apoteker dibandingkan dengan jumlah pasien, maka perlu ditentukan prioritas pasien yang akan dipantau. Seleksi dapat dilakukan berdasarkan kondisi pasien dan obat yang diterima pasien. Kedua, pengumpulan data pasien. Data dasar pasien merupakan komponen penting dalam proses pemantauan terapi obat. Data tersebut dapat diperoleh dari: pertama, rekam medik; kedua, profil pengobatan pasien atau pencatatan penggunaan obat; dan yang ketiga, wawancara dengan pasien, anggota keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Selanjutnya, identifikasi masalah terkait obat. Masalah terkait obat menurut Hebler dan Strand dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada indikasi tetapi tidak diterapi. Yang kedua, pemberian obat tanpa indikasi. Ketiga, pemilihan obat yang tidak tepat. Keempat, dosis terlalu tinggi. Kelima, dosis terlalu rendah. Keenam, reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Ketujuh, interaksi obat. Dan ke-8, pasien tidak menggunakan obat karena suatu sebab. Tata laksana selanjutnya yaitu rekomendasi terapi. Pilihan terapi dari berbagai alternatif yang ada ditetapkan berdasarkan efikasi, keamanan, biaya, regimen, dan mudah dipatuhi. Tata laksana selanjutnya yaitu rencana pemantauan. Setelah ditetapkan pilihan terapi, maka selanjutnya perlu dilakukan perencanaan pemantauan dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Proses selanjutnya adalah menilai keberhasilan atau kegagalan mencapai sasaran terapi. Salah satu metode sistematik yang dapat digunakan dalam pemantauan terapi obat adalah SOAP, yaitu Subjective, Objective, Assessment, dan Planning. Selanjutnya, tindak lanjut. Hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker harus dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan terkait. Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan terapi. Informasi dari dokter tentang kondisi pasien yang menyeluruh diperlukan untuk menetapkan target terapi yang optimal. Komunikasi yang efektif dengan tenaga kesehatan lain harus selalu dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah baru. Baik, selanjutnya kita akan menuju kasus. Dilakukan pemantauan terapi obat pada pasien bernama Nyonya Aripa yang dilakukan sejak tanggal 21 November 2021. Usia pasien 50 tahun dengan berat badan 58 kg dan tinggi badan 160 cm yang beralamatkan di Jalan Kaliurang KM 15. Pekerjaan pasien sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga. Di sini pasien mengeluhkan lemas, ada luka terbuka di kaki kanan sejak 1 minggu yang lalu,
dan susah buang air besar sejak masuk rawat inap. Pasien memiliki kebiasaan suka mengkonsumsi makanan manis. Pasien memiliki riwayat pengobatan metformin 500 mg 3 kali sehari yang digunakan sebagai terapi diabetes mellitus tetapi tidak rutin mengkonsumsi obatnya. Pasien memiliki riwayat penyakit keluarga berupa hipertensi dan diabetes mellitus. Berdasarkan pemeriksaan rutin, dokter mendiagnosa penyakit utama pasien adalah diabetes mellitus dengan disertai hipertensi dan dislipidemia. Sehingga dokter meresepkan infus NaCl 0,9% ppm, injeksi ketorolak 30 mg setiap 12 jam, injeksi meropenem 1 gram setiap 24 jam, humulin premix 10 IU setiap 12 jam, amlodipin 10 mg setiap 24 jam, kandesatran 8 mg setiap 24 jam, dan simvastatin 20 mg setiap 8 jam. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Sebelum mohon maaf mengganggu waktunya Dok, perkenalkan saya Profesor Dalila yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Apakah dokter ada waktu? Oh ya, gimana Mbak? Sebelumnya apakah dokter DTJP dari pasien BPJS Nyonya Arifa dengan nomor ruang 124? Oh iya benar Mbak. Baik dokter, saya izin mengkonfirmasi terkait pengobatan dari Nyonya Arifa nih Dok. Sebelumnya dokter telah mendiagnosis pasien terkena DM disertai hipertensi dan dislipidemia. Untuk resep yang dokter berikan ada humulin premix 10 IU tiap 12 jam. Sebelumnya saya ingin bertanya apa ya pertimbangan dokter memberikan humulin premix kepada pasien? Ini Mbak, untuk mengatasi DM-nya kan glukosanya kan menurun, jadi saya memberikan obat itu. Nah, berdasarkan rekam medis di sini ada riwayat pengobatan pasien. Ternyata pasien menggunakan metformin 500 mg untuk terapi DM-nya Dok. Nah, jadi saya sarankan untuk menghentikan metforminnya dan dilanjutkan untuk penggunaan humulin premixnya. Apakah dokter berkenan? Ya boleh Mbak, sesuaikan rekomendasi Mbak saja ya. Nah, di sini juga ada penggunaan simvastatin untuk dislipidemianya Dok. Dokter meresepkan 20 mg tiap 8 jam. Kalau boleh tahu apa ya pertimbangannya Dok? Ini Mbak, untuk mengatasi keluhan pasien itu Mbak. Oh baik Dok. Nah tapi berdasarkan literatur yang sudah saya kaji Dok dari Ibu KHFS, ternyata untuk dosis simvastatinnya ini melebihi batas maksimum Dok. Jadi saya sarankan untuk menurunkan dosisnya menjadi 20 mg tiap 8 jam. Apakah dokter berkenan? Ya boleh Mbak, sesuaikan dengan referensi ya Mbak. Baik, terima kasih Dok. Untuk terapi hipertensinya, amlodipin dan kandesartannya sudah sesuai. Demikian Dok, konfirmasi pengobatan untuk Nyonya Arifa. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Mbak, terima kasih. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Mbak. Assalamualaikum
Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya apoteker Dalila dari rumah sakit ingin melakukan penggalian data terkait pengobatan yang Ibu terima. Iya Mbak. Baik. Saya konfirmasi terlebih dahulu ya Ibu, atas nama Nyonya Arifa, usia 50 tahun, alamat dan telegram KM15. Iya Mbak. Untuk diagnosa dokternya sendiri ada DM disertai hipertensi dan dislipidemia ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu keluhan yang dirasakan seperti apa ya? Kalau sekarang tuh yang saya rasain ini Mbak, badan saya tuh lemas. Terus kaki saya yang bagian kanan tuh nyeri Mbak, karena ada luka yang kayak ada nanahnya gitu Mbak. Selama beberapa hari ini saya susah buat buang air besar. Kalau boleh tahu keluhannya sudah dari kapan ya Bu? Kalau untuk luka di kaki kanan saya itu udah semingguan ini sih Mbak. Tapi kalau untuk yang susah buang air besar tuh ya selama saya dirawat di rumah sakit ini. Cepat terlebih dahulu ya Bu. Ibu apakah ada kebiasaan seperti suka mengkonsumsi makanan manis atau suka ngemil seperti itu? Oh iya Mbak, ibu saya ini masih suka minum-minuman manis gitu loh Mbak. Baik. Untuk riwayat penggunaan obatnya apakah sebelumnya ada konsumsi obat Ibu? Sebelumnya saya pakai obat ini Mbak, metformin. Tolong Mbak diambil ini obatnya. Oh iya. Nah ini Mbak, obatnya seperti ini. Oke, saya lihat dulu ya. Berarti ini metforminnya untuk terapi DM-nya ya. Iya Mbak. Kalau boleh tahu apakah rutin menggunakan metforminnya? Oh ibu saya ini malas minum obat Mbak. Kalau boleh tahu kenapa ya? Soalnya tuh saya rasa minum metformin atau enggak tuh nggak ada pengaruhnya di sini Mbak. Jadi kayak sama aja gitu. Jadi saya masih nggak minum obat. Baik. Apakah ada riwayat alergi obat atau makanan seperti itu? Nggak ada Mbak. Saat ini apakah sedang dalam kondisi hamil atau menyusui? Enggak Mbak. Untuk riwayat penyakit keluarganya apakah ada? Kalau untuk penyakit keluarga, ayah saya tuh dulu ini Mbak penderita hipertensi. Terus ibu saya dia punya DM Mbak sama seperti saya. Sama dia juga punya ini penyakit kolesterol. Sebelumnya terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan dengan jujur. Jadi berdasarkan informasi yang sudah disampaikan ini, Ibu tadi mengeluhkan susah buang air besar setelah dirawat. Nah, jadi kemungkinan susah buang air besarnya itu efek samping dari penggunaan simvastatinnya Ibu. Jadi saya sarankan untuk di hari berikutnya penggunaan simvastatin ini dapat diganti menjadi 1 kali sehari saja. Seperti itu. Kemudian untuk penggunaan metformin ini saya sarankan karena dokter sudah meresepkan humulin premix untuk terapi DM-nya, jadi saya sarankan ini untuk menghentikan penggunaan metforminnya. Jadi ibu bisa melanjutkan penggunaan humulinnya saja, premixnya saja seperti itu. Dan untuk kebiasaannya tadi saya sarankan juga untuk mulai mengurangi dan menghentikan makan makanan manisnya. Mungkin untuk konsumsi gulanya bisa diganti menjadi konsumsi gula dari jagung ya, seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ini tadi Mbak, simvastatinnya kan 1 kali sehari itu. Itu diminumnya kapan ya Mbak ya? Oh iya,
1.